sudah punya buku, coba angkat tangan dulu. Yang punya buku. Yang belum punya buku tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Karena Miss masih maklum, kita masih baru, ya. Di awal nggak masalah ya. Nanti segera punya kok ya. Good morning Adelardo. Good morning Chelsea. Good morning Devandi. Good morning Genevieve Raulin. Ayo. Good morning Valerie. How are you Valerie? Oke, yang punya buku, bukunya seperti ini, ya, boleh dibuka sayang. Nah, sekarang udah kelas 2C, benar ya, kelas 2C. Kita masuknya jam 8.55, ya, 8.55. Saya kasih waktu 1 menit untuk menunggu teman-temannya yang akan bergabung. Good morning Andrew, good morning Valerie Junarko. Ya, Don Wilbert. Yang belum punya buku tidak apa-apa sayang, ikuti dulu ya. Ya, nanti menyusul. Bukunya menyusul ya, karena masih baru. Kalau yang sudah ada, silakan dibuka bukunya di halaman 1, page 1. Oke. Kita mulai. Good morning, Lupita. Iya, topik hari ini adalah bab 1, benda di sekitar kita. Bab 1, benda di sekitar kita. Baik, kita mulai saja karena sudah beberapa ada yang sudah bergabung ya. Page 1. Oke. Bab 1, benda-benda di sekitar kita. Oke, sudah. Nah, di sini ada gambar ya di bagian bab 1. Nah, di sini ada seorang anak dan seorang ibu sedang membuat kue. Nah, ya, kita mau belajar mengenai benda-benda yang ada di dapur. Itu banyak ya. Ada kelompok benda padat, ada kelompok benda cair, ya kan? Kita lanjut saja di halaman 2. Di halaman 2. Oke, di halaman 2. Nah, di halaman 2 itu ada benda seperti ini, ada gambar seperti ini bendanya. Nah, kamu pasti pernah meniup balon. Ya, momennya ini pada saat ulang tahun ya. Nah, jadi ada perbedaan antara balon yang sebelum ditiup dan sesudah ditiup. Nah, ya. Balon yang sebelum ditiup dan sesudah ditiup ada perbedaannya. Benar ya? Inilah yang mau kita pelajari sekarang. Ya kan? Mengapa benda balon sesudah ditiup seperti ini? Karena diisi udara, ya kan? Nah, jadi kita mau belajar mengenai massa dan volume benda.
Ya, massa dan volume benda. Sudah? Lecelin Lois Chen, kamu kan kelas 2B. Lihat jadwal roster sayang di kelas 2B. Hari ini belajar apa, Lecelin? Ini kelas 2C sayang ya. Lihat jadwalnya. Kelas 2B rosternya apa? Lecelin sekarang off. Cari kelas kamu. Ya, Lecelin cari kelas kamu. Ini kelas 2C ya. Cari kelas kamu ya, Lecelin. Oke, off sekarang. Ini selanjut ya, siswa Kristal. Oke, massa dan volume benda. Ya, massa dan volume benda. Saya baca sedikit ya. Perhatikan gambar atau benda-benda di ruang keluarga kamu. Atau kamu sekarang duduk di ruangan mana? Lihat benda-benda apa saja yang kamu lihat di sekitar ini. Di rumah masing-masing. Coba, ada benda apa saja? Ya kan? Jadi ada kelompoknya. Ada benda yang dapat kita lihat, ada benda yang tidak dapat kita lihat. Nah, benda yang dapat kita lihat yang ada di rumah kamu yang sekarang kamu duduk belajar ini banyak bendanya ya. Salah satunya diantaranya adalah kursi. Kamu sedang duduk di kursi. Nah, kursi itu merupakan benda yang bisa kita lihat, benar ya? Kemudian sudah pasti yang paling mudah adalah buku. Nah, seperti Candice Holin sedang pegang apa itu Candice? Nah, itu benda yang bisa kamu lihat kan Candice? Coba perhatikan, coba Miss lihat benda apa yang kamu pegang tadi. Oke, berarti itu glue stick ya. Glue stick merupakan benda yang dapat dilihat oleh Candice Holin, ya kan? Kemudian setelah kursi, buku, apalagi benda-benda yang ada di rumah kamu. Jam misalnya, ya kan? Jam, lampu, banyak. Nah, seperti ini kursi. Di rumah kamu ada kursi. Ini merupakan benda yang bisa kita lihat nyata. Kemudian buku pelajaran kamu. Buku SPS IPA adalah benda yang bisa kita lihat dengan nyata. Kemudian jam. Jam juga benda yang bisa kita lihat. Kemudian lampu. Ya kan? Tapi saya mau panggil dulu satu siswa. Clarissa Fania. Clarissa Fania. Coba kamu sebutkan benda-benda yang ada di rumah kamu yang dapat kamu lihat, Clarissa. Coba. Kotak pensil. Kotak pensil, boleh. Selanjutnya, sebutkan 5 benda. Halo? Clarissa? Ya, sebutkan 5 benda yang dapat kamu lihat yang ada di rumah kamu. Akuarium. Boleh. Buku. Boleh. Top. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya mau panggil Tanika Fardani. Tanika, coba kamu sebutkan 5 benda yang ada di rumah kamu yang dapat kamu lihat. Apa saja? Kotak pensil. Boleh. Buku. Kolam minum. Pintu. Dan lemari. Iya, nah itu banyak lain ya, banyak lagi selain itu banyak lagi ya. Tapi kita mau next cepat ya. Yang penting kamu paham, oke? Yang penting kamu paham. Selanjutnya diperhatikan. Nah, selain benda yang dapat kita lihat, ada benda yang tidak bisa kita lihat. Nah, dengarkan ya. Benda-benda tersebut memiliki bentuk, warna, dan ukuran yang berbeda-beda. Benda yang tidak dapat dilihat contohnya adalah udara. Sekarang semua siswa coba tarik nafas, hirup dulu, hirup, buang.
Nah, itu adalah yang kita rasakan adalah udara. Kita mengambil udara. Nah, ya, buang. Oke, itulah dia, ya. Jadi, benda yang tidak bisa kita lihat adalah udara, namun kita bisa merasakannya. Ya kan? Udara tidak memiliki bentuk. Ingat ya, udara tidak memiliki bentuk, namun dapat dirasakan keberadaannya. Benda juga dapat bergerak jika ada yang menggerakkannya. Contoh benda yang dapat bergerak, misalnya saja roda mainan. Nggak bisa bergerak kalau nggak ada yang menggerakkannya kan. Setiap benda mempunyai massa dan volume. Ya, setiap benda mempunyai massa dan volume. Kita mau bahas yang pertama adalah massa. Oke, massa ini di halaman 3. Ya, saya mau panggil chain spherical. Baca sedikit sayang. Massa. Semua benda memiliki massa dan volume. Massa adalah banyak bahan penyusun suatu benda. Benda yang lebih berat memiliki massa yang lebih besar. Perhatikan gambar berikut. Di samping ada gambar timbangan pepaya dan timbangan apel. Manakah yang lebih berat? Pepaya lebih berat daripada apel. Artinya buah pepaya memiliki lebih besar daripada buah apel. Iya, Miss maunya bacanya pelan-pelan sayang ya. Oke, sudah bagus ya. Saya mau panggil Kristal Teddy. Mau baca ulang? Mau baca ulang yuk, baca dulu yuk. Pelan-pelan saja ya. Halo, Kristal. Suaranya nggak muncul sayang. Kristal. Di skip ya. Halo. Oke. Benda memiliki massa dan volume. Ya, massa adalah banyaknya bahan penyusun satu benda yang lebih berat dari massa yang lebih besar. Iya, terima kasih Kristal. Baik, disulang lagi ya. Siswa perhatikan. Nah, disimak ya. Perhatikan dulu ya. Fokus. Massa. Semua benda memiliki massa dan volume. Massa artinya massa adalah, ingat, banyaknya bahan penyusun suatu benda. Banyaknya bahan penyusun suatu benda. Jadi, benda yang lebih berat, dia punya massanya lebih besar. Contohnya, ada gambar timbangan. Timbangan ini bisa menimbang benda yang lebih massanya besar, mana yang massanya kecil. Nanti bergerak dia. Nah ya, ada perbandingannya. Jadi, kalau buahnya ini besar, berarti penyusunnya juga lebih banyak di sini. Ya kan? Buah pepaya ini ukurannya sudah besar, pasti massanya lebih besar dibandingkan dengan buah apel. Sehingga keadaan timbangannya ini adalah seperti ini. Kalau posisinya turun berarti bendanya berat. Kalau posisinya
ke atas berarti bendanya ringan, masanya kecil, beratnya kecil, begitu ya. Jadi untuk mengukur massa digunakanlah timbangan atau neraca. Namanya neraca ini ya, atau timbangan bisa ya. Oke. Nah, jadi ada perbandingannya. Oke, namanya perbandingan berat benda. Yaitu lebih berat, lebih ringan, sama berat. Maksudnya adalah pepaya itu lebih berat daripada buah apel, atau buah apel lebih ringan daripada buah pepaya. Ya, ada perbandingan berat benda, lebih berat, lebih ringan, dan sama berat. Kita lihat lagi gambar selanjutnya. Nah, ini adalah gambar neraca atau gambar timbangan ya. Jika lebih ke kanan, ya, berarti bendanya di lengan kanan lebih berat. Ini namanya neraca lengan, ya. Disulangi lagi, jika lebih ke kanan berarti benda di lengan kanan lebih berat, agak turun dia, agak berat ya. Dibandingkan benda di lengan kiri berarti ini lebih ringan, ya. Jika lebih miringnya ke kiri, artinya benda di lengan kiri ini lebih berat dibandingkan si benda B. Berarti benda B ini ukurannya lebih ringan ya. Oke, selanjutnya kalau timbangan neracanya sama sejajar seperti ini berarti sama-sama beratnya. Nah, ya. Jika lengan neraca seimbang, maka benda pada masing-masing lengan neracanya sama-sama berat. Sama-sama berat sejajar. Oke. Nah, perbandingannya selanjutnya, lihat. Kalau dia neracanya lengannya turun ya, neraca lengannya turun seperti ini miring ke bawah, artinya benda yang ada di sini tuh lebih berat. Lebih berat. Kalau posisi neracanya posisinya seperti ini di atas, dia lebih ringan. Oke. Coba Wisnu tanya dengan Risa Tanzi. Risa Tanzi, coba kamu perhatikan mana benda yang lebih berat, buku atau apel? Buku. Jadi buku lebih berat daripada apel. Bisa diulangin coba. Buku bisa. Buku lebih berat. Buku lebih berat dari apel. Ya, good job Risa. Nah, mudah ya. Kita lihat selanjutnya. Iya benar ya. Satu buku lebih berat daripada satu apel. Sudah paham Marvin? Excellent. Kenzo, Celestine, Sydney. Jangan berbicara ya, perhatikan dulu. Ya, perhatikan dulu ya. Sebentar saja ini. Saya ulangin. Satu buku lebih berat daripada satu apel. Oke, selanjutnya. Satu apel, nah ya, satu apel lebih berat. Lihat timbangannya, lihat ya, daripada satu pensil. Ya, jadi kalau timbangannya miring turun ke bawah berarti bendanya itu lebih berat. Ya, jadi lebih berat. Jadi si apel ini lebih berat daripada siapa? Si pensil. Pensil sangat ringan ya. Pensil yang kamu untuk tulis itu masanya lebih kecil, jadi dia lebih ringan, ya. Nah, kalau sejajar namanya apa?
Apa namanya kalau sejajar? Sama-sama beratnya. Selanjutnya, saya mau panggil Kenzo Erku. Kenzo. Silakan Kenzo. Kenzo bisa? Speakernya aktifkan Kenzo. Coba. Amin. Tas. Di atas. Mana yang lebih berat? Tas atau buku? Mana yang lebih berat? Tas atau buku? Lebih berat dari buku. Iya, good job Kenzo. Selanjutnya Kenzo. Perhatikan gambar tersebut. Sama berat. Tiga Sama berat. buku. Tiga buku. 3 buku. Kalau sejajar namanya apa? 8 guru. Iya, sama berat dengan 8 jeruk. Sama berat. jeruk. Selanjutnya seperti ini ya, sama-sama beratnya ya. Oke, terima kasih Kenzo. Saya panggil Jocelyn Witofin. Jocelyn Witofin. Halo. Coba silakan diperhatikan gambarnya, kemudian kamu jawab. Mana yang lebih berat? Lebih berat daripada buku. Halo, pas. Tas lebih berat daripada buku. Kemudian 3 buku sama dengan sama berat sayang, sama berat, ulangin. berat dengan 3 buku sama dengan Sama berat, ya, sama berat dengan 8. buku sama berat dengan 8 jeruk. Oke, good job. Terima kasih, sangat mudah. Selanjutnya, ya, 1 apel sama berat. Lihat gambar neracanya, posisinya tetap sejajar ya. 1 apel sama beratnya dengan 2 jeruk. Oke. 1 semangka sama beratnya dengan 3 botol karena posisinya sejajar. Jadi sama-sama beratnya. Oke. Kemudian 1 apel sama berat dengan 1 mangga. Ya, 1 apel sama berat dengan 1 mangga. 5 strawberry sama beratnya dengan 1 jeruk manis. Sejajar ya, lihat. Diperhatikan ya sayang ya. Selanjutnya, 1 apel. Nah, ini ada perbandingannya, lihat. Agak miring ke bawah. Siapa yang paling berat? 1 apel lebih berat daripada 1 jeruk. Artinya si apelnya ini masanya lebih besar. Oke. Kemudian 3 jeruk. 3 jeruk, lihat. Lebih turun ya ke bawah. 3 jeruk manis lebih berat daripada 2 apel. Artinya apelnya lebih ringan beratnya daripada si jeruk. Jeruknya lebih berat. Ya kan? Selanjutnya 3 buku, lihat. Neracanya ke bawah yang satu ini. 3 buku. Perhatikan mana yang lebih berat. Iya, buku ya. 3 buku lebih berat daripada 3 pisang. Artinya buku itu lebih berat masanya, lebih banyak masanya daripada pisang. Kemudian lihat, ini adalah permainan jungkat jungkit, ya kan? Anak yang memakai baju merah, itu lebih berat daripada anak yang memakai baju hijau. Nah, ya, sudah tahu ya. Artinya anak yang memakai baju merah ini masanya lebih besar daripada anak yang memakai baju warna
warna hijau. Gajah lebih berat daripada kelinci. Artinya kelinci itu lebih ringan daripada si gajah. Oke, udah paham? Oke, Magi. Coba Magi, lihat dari gambar ini. Apakah lebih berat, lebih ringan, atau sama berat? Satu apel, silakan Magi. Satu apel. Dibaca sayang, satu apel. Tidak, sama berat. Nah, sama berat dengan dua jeruk. Terima kasih Magi. Selanjutnya Valeri Priscilla. Gambar selanjutnya sayang. Yuk. Apakah lebih berat, lebih ringan, dan sama berat? Perhatikan gambar tersebut. Dibaca, satu semangka dengan sama berat dengan 3 botol minum. Karena sejajar ya, tidak miring ke kiri, tidak miring ke kanan ya, sejajar artinya sama-sama beratnya. Oke. Selanjutnya Kendrick Halim. Silakan diperhatikan gambar tersebut. Apakah lebih berat? Lebih berat dengan satu manja. Oke, selanjutnya. Strawberry sama berat dengan satu jeruk manis. Good job. Next. Satu apel lebih berat daripada satu jeruk manis. Oke, selanjutnya. Halo, mana yang lebih berat? Jeruk manis lebih berat daripada 2 apel hijau. Oke, selanjutnya. Tiga buku lebih berat daripada 3 pisang. Oke, terima kasih ya, Kendris. Gantian dulu dengan temannya. Tanika Fardani. Iya, Miss. Perhatikan gambarnya dan silakan dijawab. Mana yang lebih berat? Anak memakai baju merah lebih berat daripada anak yang memakai baju hijau. Oke. Gajah lebih berat daripada kelinci. Iya, terima kasih ya. Oke, kita lanjut. Volume. Jocelyn Witopin, silakan baca Jocelyn. Volume adalah banyaknya suatu benda menempati ruang. Coba kamu perhatikan gambar di samping. Teko dan cangkir berisi teh. Teh dalam teko lebih banyak daripada teh dalam cangkir. Jadi volume teh dalam teko lebih besar dari volume teh dalam teko lebih besar daripada volume teh dalam cangkir. Felix Stephen Lim. Silakan. Perhatikan gambar benda-benda di samping. Bola manakah yang
mempunyai volume paling besar. Coba kamu urutkan bola dari ukuran yang paling kecil hingga paling besar. Coba urutkan mana bola yang paling kecil sampai yang paling besar. Yang pertama apa? Bola. Ini apa? Ini bola. Ini apa? Kendrick? Bola pingpong. Oke, lupa. Saya panggil Andrew. Andrew Theodore. Ada Andrew? Halo Andrew Theodore. Andrew? Andrew bisa? Andrew? Oke, Andrew-nya tahu kemana ya? Valerina Junarko. Valerina Junarko, Miss ganti ya Andrew. Valerina Junarko, bola manakah yang mempunyai volume paling besar? Coba kamu urutkan. Bola dari ukuran yang paling kecil hingga paling besar yang mana? Ini apa? Bola mainan. Oke, yang kedua. Bola basket. Wow, ini apa? Paling kecil sayang. Bola kaki. Bola kaki. Bola kaki ya, bola Bola kaki. kaki. Kemudian, ini apa? Bola kaki. Ini Bola basket. yang ini bola pantai ini ya. Ini bola pantai, oke? Terima kasih Bola Valerina. Iya benar, bola pantai ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Volume adalah ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Volume adalah ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Ini sudah ada di buku kamu. Nah, saya tanya lagi sekali lagi ya, Andrew. Apa itu volume, Andrew? Volume adalah Banyaknya suatu benda menempati ruang. iya, terima kasih Andrew. Nah, jadi coba lihat dulu. Ini ada dua gambar akuarium. Siapa di rumahnya yang punya akuarium? Yang hobi memelihara ikan hias di rumah? Coba angkat tangan dulu. Siapa? Siapa yang di rumahnya punya akuarium? Yang hobi memelihara ikan hias? Ada? Pasti ada ya. Oke, baik. Ada dua akuarium. Disimak ya sayang ya. Sekedar kita sudah selesai. Disimak, dengarkan. Ada dua akuarium. Oke. Akuarium A dan akuarium B. Di akuarium A itu lebih besar wadahnya karena ikannya itu juga besar. Sementara di akuarium B kecil. Karena apa? Karena ikannya juga kecil. Nah, ada perbandingan. Ya kan? Akuarium A itu besar karena ikannya juga besar. Kalau akuarium yang B kecil sekali karena ikannya sangat kecil. Kesimpulannya, ikan A lebih besar daripada ikan B. Artinya ikan A menempati ruang yang lebih besar dibandingkan dengan ikan B. Nah, itulah volume ya. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda.
Nggak mungkin ikannya besar, akuariumnya segini. Nah ya, volumenya sesuai dengan volume. Oke? Benda yang besar akan menempati ruangan yang besar, yang lebih besar dibanding dengan benda yang kecil begitu. Jadi harus sesuai, itulah maksudnya ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda atau banyaknya suatu benda menempati ruang. Artinya apa? Pengertian dari volume. Oke? Massa dan volume topik kita hari ini. Sebelum Miss akhiri, Miss sekali lagi mau tanya dengan Jaden Wilbertson. Jaden Wilbertson. Coba Jaden perhatikan gambar tersebut. Apakah ada perbandingan benda? Benda yang lebih berat, lebih ringan, atau sama berat? Coba jawab dulu. Lihat dari gambarnya. Nama strawberry. Halo. Putus-putus sayang. Tidak jelas. Saya ganti Andrew Chandra. Andrew Chandra. Yuk. 5 strawberry. Apakah sama beratnya? Apakah sama beratnya, Andrew Chandra? Oke, skip dulu ya. Jennifer Rowling. Yuk, ulang. 5 strawberry. Ya. 5 strawberry lebih berat dengan No. manis. Kalau dia gambarnya sejajar, artinya apa? Artinya apa? Seimbang. Sama berat. Iya, jadi jawabannya adalah jawabannya adalah Berat. 5 strawberry, ulangin. Sama 5 strawberry 5 strawberry sama berat dengan 1 jeruk manis. benar, ya, bagus, benar. Selanjutnya, mana yang lebih berat? Yenevi? Sudah off ya? Oke, baiklah. Saya ganti satu orang, Raura. Raura, ayo. 2 menit lagi. Waktunya mau habis. Segera Raura. Mana yang lebih berat? Apel lebih berat dari satu apel lebih berat daripada 1 jeruk manis. Benar. Selanjutnya Raura. Halo Raura. Ya. 3 jeruk manis lebih berat daripada apel dua. Daripada 2 apel hijau. Lengkap ya. Benar ya Raura. Selanjutnya Raura. Baca lagi. Oke. Anak Anak yang memakai baju merah lebih berat daripada anak yang memakai baju hijau. Oke, itulah dia pembahasan dari massa dan volume. Jadi kesimpulannya adalah, saya ulangi lagi ya, volume ada